إلهي لست للفردوس أهلا. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد سلمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم أنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وأمداداتهم ونهديهم يسرق صالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muqtatahi bihi bi kulli kitabin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nubuwatil mazkuri fil kitab wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Yang sama-sama kita muliakan para pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah taufik hidayah pendengaran sehingga kita bisa mendengar wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai basusun kitabnya. Jadi rencana nak dibaca kitab Hidayatus Salikin supaya berurutan. Artinya bila sakale sambung, sakale sambung. Insyaallah mulai hari ini kita memulai kitab Hidayatus Salikin di halaman pemulaan. Jadi kalau umpama pian ada beisian kitab Hidayatus Salikin itu malayu aja kitabnya. Nah, jadi bisa aja hendak menjaga kan pian. Menjaga nih kalau pina ada tak salah apakah. Nah, jadi nukar kitabnya enak memberi kejuan siapa apa nama mendengar. Nah, jadi tukar seorang di pasar kitab Hidayatus Salikin itu karangan Abdul Samad. Jadi mulai hari ini kita mulai dari halaman 2. Jadi kena sampai seterusnya. Nah, artinya bersambung lah. Jadi umpama pian di rumah hendak menjaga kitabnya, nah jaga aja tak. Nah, jadi radio sebutin jangan TV, namun TV kita masuk kelak. Nah, jadi radio sebutin
Kalau Facebook nah wajah nah kita tidak di dalamnya. Jadi kitabnya supaya bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhat talibu lidaril akhirah anna kitab bidayatil hidayah lil imam hujjatil islam al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit taqwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. I'lam ayyuhat talib, ketahui ulihmu hai saudara kamu yang menuntut bagi negeri akhirat, bahwasanya kitab yang namanya Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu yaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kitab yang dipelajari untuk hari ini itu namanya kitab Hidayatus Salikin yang kita bacanya. Nah, jadi rasanya jangan salah khilaf, harganya 20.000. Kada sampai sebungkus rokok lah. Kada kawa manukar bilang sadang tentu lah. Nah, jadi kitabnya Hidayatus Salikin pian kawa menjaga. Kenapa? Karena Melayu aja. Namun Arab kan paksa belajar dulu nahwu sarafnya. Nah, dan ini kitabnya Melayu. Jadi yang dihimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat. Maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nang sebagus sangwan bekal itu adalah takwa kepada Allah. Nah, jadi intinya takwa. Nah, setiap Jumat pun intinya takwa. Masjid setiap Jumat ittaqullah. Jadi takut akan Allah. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalam kitab ini nang hendak kita pelajari ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Nah, artinya kada boleh tidak pasti orang yang muslim mengenal ini kitab. Artinya mempelajari ilmu yang di kitab ini. Nah, itu. Jadi kita ini disuruh mengenal, mempelajari tentang kitab yang dikarang sebahagian daripada imam-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi kitab ini banyak cabangnya, artinya ambilannya daripada kitab-kitab yang lain. Bakaza ahbabtu an aturjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyati fi hadzal kitab bi kalamil jawi liyantabi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi. Maka ujar sidin, dari karena inilah kasih aku bahwa aku bahasakan akan beberapa masalahnya. Artinya aku asa tak ingat di sidin supaya apa? Supaya orang yang bermasalah ilmu ini tadi kawa membaca. Nah, lalu ujar sidin aku bahasakan akan beberapa masalah ini yang di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu. Lalu kau tulis di sini. Kau tulis kitab yang ada ini dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu.
serta ku tambahi daripadanya beberapa masalah yang baik-baik. Artinya di dalam kitab ini hanya muqaddimah adanya. Jadi kitab itu terisinya ini. Nah, tak dapat tiada daripadanya supaya apa? Supaya manfaat dengan kitab ini tadi. Orang yang tiada mengetahui baginya dengan bahasa Arab. Artinya orang kada tapi bisa bahasa Arab. Orang bahari kan ngalih mana Pak? Belajar naho nang toha-toha ini nang masak-masaknya aja. Lalu jeresidin kuulahakan bahasanya bahasa Melayu. Artinya orang yang babaya bisa baca Al-Quran bisa aja kira-kira membaca kitab nang ada ini, karena kitabnya kitab Melayu. Namun kitab Arab tang alih sedikit. Kayak apa? Ma'arti alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, alih tak. Jadi ada yang itu langsung. Nah, yang ini adanya kitab Hidayatus Salikin nang bacaan kita baca. Wa sammaituhu bi hidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Wa sammaituhu, dan aku namai akan dia kitab nang ada kita baca ini dengan kitab Hidayatus Salikin, pada menyatakan perjalanan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya Sidin mengarang kitab ini, nah gesan kita semua agar kita bisa membaca. Namun hendak Arab kali sudah, jadi bahasanya Melayu. Nah, alhamdulillah artinya kawa kita empat belajar. Nah, jadi maksud ulun artinya bukan pian nang di rumah kawa menjaga kitab. Karena bila kita ad-dhabit fis sudur wa fis sutur. Dabit itu di dalam dada. Nah, fis sudur, fis sutur di tulisan. Jadi ketika kita lupa, ngapa semalam caranya sembahyang, cara ini. Lalu kita sudah ada belajar, lalu kita bukalah kitabnya yang ada. Karena lupa, itu ngarannya fis sutur di tulisan. Adapun fis sudur ini di dalam dada. Artinya hatinya ingat terus nih. Ketika sudah belajar lalu ingat. Nah, itu ngarannya fis sudur. Nah, jadi kalau kita lupa bacaannya lupa, tapi sudah kita belajar, kita buka ya kitabnya pulang. Oh, ini di halaman ini ada nang semalam nah ingatan aku belajar. Nah, itu. Walaupun di rumah pian masing-masing lah. Kan kada kesini hawat lah. Mana anunya juga halus, kada muat kena. Jadi di rumah masing-masing pian jaga, halamannya dijaga. Nah, jangan mengantuk lah menjaga. Mengantuk malah kena timbul pak guru nang salah. Ada guru je madakan tu je. Nah, habis salah seorang mengantuk menjaga. Jadi bila mengantuk tu bila salah paham buka dulu kitabnya ditihi. Jadi tak bagus dia sedikit. Wallaha as'alu ay yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberi bahwa ia memberi manfaat dengan dia seperti manfaat dengan aslinya, amin. Dan tiada ada ia pada menjauhi daripada maksiat, dan tiada upaya pada berbuat kebaktian melainkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Artinya aku mengarang ini kitab meminta kepada Allah bahwa kitab ini supaya manfaat. Nah, lalu aku minta ya Tuhan, tidak ada nang tukang karang nih, tidak daya upaya melainkan dengan kudratnya Allah, kekuasaan Allah aku kau mengarang nenek. Nah, ujar si pengarang kitab nenek. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku antarkan kitab atas 1 muqaddimah dan 7 bab dan 1 khotimah.
Artinya rencana ini khususun kitab ini atas muqaddimah dan 7 bab daripada dan 1 kesudahan. Jadi khatimah itu kesudahan. Lalu itu ada bab-babnya nang khususun disidin muqaddimah, kemudian ada bab-babnya. Nah, al-muqaddimatu bi bayanil ilmin nafi'i wa fadlihi. Bermula muqaddimah ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihan ilmu. Nah, jadi khususun gini sih Den. Nah, khususun ini adalah muqaddimah itu pamulaan. Nah, khususun kitab ini adalah menyatakan ilmu nang mana ilmu yang memberi manfaat dan kelebihannya ilmu. Nah, ini aku sih dan anak khususun hula. Itu pemulaannya. Nah, hendak dijelaskan di dalam kitab ini. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wal ilmu an-nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yazidu fi basiratika bi ayubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtaraza minha wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururih. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ghazali ini ada kitab Al-Ihya Imam Ghazali juga. Nah, banyaklah karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Adapun yang di dalam kitab ini banyak juga mengandung tentang kitab-kitab Al-Ihya lain-lain. Nah, banyak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ngapa ilmu manfaat? Nah, apa ilmu manfaat nih? Yaitu barang yang menambahi takutmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nah, jadi ilmu yang manfaat, ketika kita belajar ilmu, maka ilmunya tadi yang kita belajarkan tadi itu manfaat kepada orang. Nah, jadi ilmu memberi manfaat satu. Nah, jadi ketika kita menambahi takut kita akan Allah, nah itu satu ilmu. Dan menambahi pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecalaan dirimu. Bila kita menuntut ilmu, kawa membaca bahwa kita ini banyak celaan di dalam diri kita. Bila kita nih sambil belajar terus ilmunya, ketika kita belajar lalu kawa melihat hati kita nang kecalaan di dalam diri kita. Rumah aku bungulnya beheri gini. Nah, tuh kawan. Beheri berdum. Bungulnya cak ditangkap polisi aku beheri umpama. Artinya kawan menyerap di dalam hati dulu. Nah, itu kenapa? Karena sering belajar ilmu manfaat deh. Nah, itu dua sudah. Jadi ilmu yang manfaat ini bisa kita belajar itu menambahi takut akan Allah. Nah, kedua menambahi di dalam penglihatan hati kita kecelaan dalam diri. Nampak diri kita ini celaan. Kita mengoreksi dirinya orang bang. Kita mengoreksi diri kita, hati kita tambus. Nah, yang alih juga orang ada sing tambusan lah. Biar banyu pitung belah, ya kah? Biar apa? Cara bahasa orang tuh ceramah, nah. Di telinganya sudah ceramah, tatapainya. Apa? Maksiat juga ngelihatnya. Nah, itu artinya kada tambus. Nah, ada ini tadi bila ilmu manfaat yang kita pelajari, yaitu menambahi takut. Nah, yang kedua menambahi penglihatan hati kita bahwa di dalam diri kita ini banyak kecelaan. Dan yang ketiga menambahi pula di dalam pengenalanmu akan ibadahmu kepada Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Nah,
Jadi kita ini menambahi pengenalan kita ibadah kepada Allah dapat pahala. Sasar belajar. Nah, jadi kalau orang kada belajar ilmu, nah semalam ulun sampaikan ujar Ibnu Ruslan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang beramal beribadah sama kayak orang juga. Cuman ini bighairi ilmin, dengan ketiadaan ilmu beramalnya amaluhum mardudatun, amalnya itu ditolak, la tuqbalu, kada diterima. Nah ini nang bahaya. Nah jadi kita sambil belajar. Nah jadi alhamdulillah lah, artinya di rumah aja nak belajar. Nah kitabnya pulang jaga masing-masing. Bila kada ada kitab lagi nukar dulu lah. Nah supaya apa? Artinya mata kita terpelihara menjaga kitab, nyala telinga kita mendengarkan. Nah, kawa pian sambil menjaga kitab tadi. Nah, itu halaman 4 yang di bawah sudah. Kecuali pian salah lihat mana lah. Nah, jadi menambahi pengenalan kita ibadah kepada Tuhan dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia. Jadi nang mana-mana katuju benar dunia. Artinya kita ini kan ada bang berjauh pada dunia kada kawa. Artinya mengurangi gemar kita kepada dunia. Jangan sampai dunia itu kitanya apa? Mengiringi. Nah ini nang bahaya. Artinya dunia itu kita hendak di belakang. Inya nang menyatir kita, jangan dunia menyatir pian. Amun dunia nang yang gelapak-gelapak. Nah, kalapak-kalapak lawan disatangnya oleh dunia. Tapi kalau kita yang menyatang ini ampun kita, nah terserah kita. Dunia apa sadang-sadang dulu. Kayaknya begawi pulang. Besok banyak aja lagi. Nah, yang jelas ini kita gawi lo akhirat. Kau pina mati esok. Nah, itu. Jadi dunia gampang. Begawi pulang. Nah kita ini lalu nangaran dunia di kepalanya, lalu sayang taruh saya menyuruh kawan tuh, jangan menyuruh kawan ke situ mantar berapa pulang duit ya, kan enak memberi ke kawan dengarnya. Nah kawan antar situ, berbagi duitnya nih tuh, gisen kawan misalnya kada singgawian deh, ya lah beungot ujik nih begini ya. Nah tarakan situ nah duit situ. Nah amun kita memikirkan dunia tadi aduh saya julung kawan pemalaran yang itu pulang. Ya lah. Nah tapi kalau apa sistem orang dagang kata deh bisa begadal tambahannya lah. Artinya apa? Bisa berbanyak anunya nih ongkosnya. Nah itu kan ongkos banyak. Nah ini nanggawian nang biasa, artinya dibagi-bagi duitnya nih. Diperkirakan berujungnya 100.000 tuh deh. Ya lah, ada kakawanan nang kada singgawian. Nah, nang 100.000 ada nang 10.000, 20.000. Nah, jadi 80 seorang. Nang seorang tadi 80, nang kawan tadi 20 misalnya. Artinya berbagi ngarannya. Nah, artinya menyuruh bang lah, menyuruh mengangkut, menyuruh ngapa. Nah itu kan artinya berbagi ngarannya. Nah, ada nang bagian gesan motor, motor dapat dia lah. Nah ada gerobak. Nah tak, amun seorang berdaan gerobak ampunnya juga. Ya lah, motor ampunnya juga. Nah mantap lagi itu supir seorang lah. Nah, habis ada kawan lagi kawan. Ya lah, artinya dibagi-bagi. Nah, ada. Jadi jangan sampai apa? Kita ini gemar kepada dunia. Jadi jangan apa? Jangan dihambaakannya kita nang rugi. Kenapa kita rugi? Kita nang lapah. Aya. Kenapa jadi lapah guru aja? Coba biar panjang kau umur kita dah. Yalah, musiah ditarik oleh Allah, isuk mati. Ya, kita tahu kita. Jadi kalau beramal beribadah berencap. Ayo cepat mengaji, ayo cepat menuntut ilmu. Nah, ini kita kadang pakai ini gini jauh aja. Aku punya banyak duit kena, awalnya aku menuntut ilmu. Bahadang banyak duit.
Barang banyak duit ini bila banyak duit gudaannya gana lagi. Baca aku aur kan anu barang datang ada jadi pula Mang Haji. Ini alhamdulillah sudah sampai ke telinga Mang Haji. Kenapa? Karena di rumah di kawama nuntut yalah, kemudian di HP kawama lihat. Banyak sih macamnya. Tapi pangolir juga. Nyalih penyakit kol yalah. Jadi penyakit kol ini jangan sampai apa? Jangan sampai banyak benar di diri kita. Jadi kol nih Bang. Bila kol itu kemana-mananya koler. Kainagin ya. Nya kol lawan kainagin. Kainaginnya kok isok-isok barang pulang. Artinya minggu kainnya munang seminggu sekali lah. Kainagin jah. Itu artinya hati kita juga nih. Bila kita kawa menangkisi, kayaknya panjang seorang umur. Kalah sih. Maji bancap. Itu nurut ilmu. Ada kita ini hari Kamis, hari Senin, bancap buka. Buka dulu radionya dibuka. Beno ada ingat tong baca aja beno ada ingatan. Beno kalau pan di rumah ada gawin-gawin timbul kada turun ya lah. Ngalian juga takajud pulang. Jadi ilmu nang kita pelajari ini artinya bisa mengurangi gemar kepada dunia. Dahulu sibuk benar lawan dunia. Ini dunia ini kemana aja dikejarnya kada mayo. Bila orang diberi Allah duit 1 juta 2, bila 2 hendak 3, 100, 200, saem 2 talo-em, 2 talo-em hendak 1 triliun. Itu kada habisnya. Habis ini apa? Bilanya besumpal lawan tanah selesai sudah tak. Artinya mati. Maka kematian ini kita kamu kita ini camat calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasai mati. Jadi kalau kematian ini pasti datang. Kita berhimat-himat nih. Ayo gesan siapa dulu. Apabila kita keuangan kita berapa triliun beisian duit, maka ditanya semunyaan duit. Ditanya lawan kita ampunnya. Kita pengampunnya nih. Ampun duit nih kita beisian 1 triliun duit nih. Nang ditanya ini kita ada orang. Sedangkan kita nang memakan aja hanya 100 jutaannya nang kita bawa deh. 100 juta berarti banyak lagi tuh duitnya. Nang ditanyai orang nih sampai 1 triliun kayaknya ke akhirat. Kemana mempergunakan 1 triliun yang tadi. Ada nang mawaris gini abang nih aku nama waris aja. Kemana hanya gunakan? Itu ini tujuan mawaris saja. Jadi nang ampun barang nih, ampun duit nih, ini nang bertanggung jawab. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti akan ditanya jadi Allah. Tus'alunna yauma idzin pada hari kiamat anin na'im daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah ditanyai kayaknya di sana. Kada kegempaan menanyai. Makanya dihisap beritaan kamana mempergunakan. Bila kita diberi anugerah banyak duit, ya Allah, kamana mempergunakan eta. Itu nang ditanyai. Ada nama warisnya, aku cuma waris saja. Karena rugi kalau kita. Jadi kita sumbangi dulu, gisan panyanguan, bisi tanah, bisi apa, beriakan masjid, langgar apa semuanya. Jadi itu nang membantu kita nih. Itu nang gasan panyanguan. Sangguan nang gesan akhirat. Kalau nada ini dari lagi imbah ditutup mati, ayo bang, adalah amas yang dibawa kareda. Ayo kareda yang dibawa. Nah apa yang dibawa tadi?
awak kita beneran dibawa lawan kain 3 lembar. Kadede juga nang orang sugih itu tabelanya 5 meter kadede. Ayo Bang, adakah nang pina sugih nang isian duit nang berapa triliun? Adalah kadede sama. Ya lah. Kalau Bang misalnya anak bebuhan nang hidup ini mau lahakan lah 5 meter tak kenal sedikit. Ya lah, beluas, ulin, alah asik pasange, andak situ. Kadede, ayo Bang, adalah berapa sih bisi duit? Ya lah, cara ibarat tuh diendak situ, paling habis lah 5 kali 5 dah, dihabiskan misalnya 100 juta, lawan asi-asinya dah, lawan asi-asinya. Dan kemudian misalnya ya Allah ada nampak nunggu di dalam situ diberi pulang sini hakon lah kira-kira nunggu ada hakonnya juga tuang tunggu kada mau nah di dalam situ nah misalnya tuang tunggu kalau masuk lah naik lah jadi sehari ada tuang tunggu naik turun naik misalnya ada hakon juga tuang tunggu nah tuang tunggu ya ada hakon begaji. Yalah, nah, artinya apa? Hina diri kita ini. Nah, jadi kehinaan diri kita. Nah, apa kita sangwe? Nah, bersanggu ilmu manfaat. Jadi ilmu yang manfaat ini mengurangi gemar kepada dunia. Nah, bujur aja Bang bandak di dunia, cuman kita atur dunia tadi. Jangan sampai mengalahkan akhirat. Bila sampai mengalahkan akhirat, rugi kita. Nah, kita yang rugi iyalah. Nah, jadi bila kita sasar banyak diberikan Allah rezeki ataupun apapun nang gawian nang diberikan Allah, maka kita hitung-hitung dulu. Ya kalah, apakah itu manfaat kepada kita? Nah, apakah mudarat kepada diri kita? Dihitung lah. Bilanya bagus, nah tambah. Yalah. Nah, jadi bila dianugerahi Allah itu nang sebelum dianugerahi Allah kayak apa gawian kita? Oh, gawian kita kada mengaji misalnya. Belum mengaji lagi, belum mendengarkan radio sahati belum. Begitu diberi Allah rezeki, oh sekalinya apa? Nukar radionya. Ke pasar nukar radio, diberi Allah rezeki nukar radio. Imbah itu diberi Allah pulang rezeki. Nah, nukar pulang kitab Hidayatus Salikin menjaganya. Oh, sakainya bebeterayannya diberi pulang oleh Allah rezeki. Nah, kawa memasang fill-in. Becucok pulang umpama. Nah, itu ngarannya bertambah keimanan, ketakwaan. Nah, itu ngarannya bertambah. Nah, bila sudah itu kemudian ditambahi oleh Allah, oh sekalinya parai. Nah, ini ngarannya menurun. Nah, menurun ngarannya. Kada bagus ngarannya tak. Nah, jadi yang bagus itu artinya bila ketika kita sebelumnya seperti apa, kemudian bertambah kah berkurang kah? Bila bertambah bagus. Bila berkurang, nah ini alamat pula. Jadi diurupakan aja dialih. Nah, dialih. Artinya bila gawian ini mudaratnya ini. Nah, bila gawiannya ini baiknya ini. Nah, itu ditanding dulu. Jadi bilanya sudah bagus, nah mantap tuh arahnya tah. Nah, rezeki tadi yang kita atur tadi. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu, nah mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambahi gemarmu kepada akhirat. Bila bertambah ke akhirat, senang sudah kita tak. Jadi pian bisa menghitung hanya orang pun menghitung nih. Kita nang mengetahui, nah kita ini kemana arahnya? Nah, ke kiri ya, ke kanan ke arah. Bila bertambah kepada akhirat, nah itu berarti kita ini bagus. Dan orang yang nuntut ilmu itu membukakannya akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan ilmu. Artinya ketika kita belajar ilmu, nang membinasakan ilmu ini banyak hingga engkau peliharakan daripadanya dan melihatkan ia akan dikau atasnya tipu daya syaitan. Dan
perdayanya. Nah, jadi tipu daya syaitan. Jadi kita tahu kalau kita sudah menuntut ilmu, nang kita pasang, kemudian kita tahu bahwa itu tipu daya syaitan. Nah, tahu kita. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu manfaat tadi. Bujur aja ilmu ini banyak, ilmu maksiat ada, ilmu maling ada, ilmu perampok ada. Kira ilmu juga ngarannya itu. Cuman ilmu ada manfaat. Kalau ilmu manfaat ini banyak apa? Nang dikatakan tadi bisa menghilangkan rasa gemar kepada dunia, membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaran ilmu manfaat. Nah, nang ini nang disuruh menuntut ilmu. Jadi karena ketika kita sudah masuk ke dalam babnya, lalu dari Imam Ghazali, wa hadzal fannu minal ilmin nafi', dan pan ini daripada ilmu yang memberi manfaat. Artinya pan itu pak lah. Nah, paknya ilmu ini yang memberi manfaat, artinya ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat seperti hamba sebutkan di dalam kitab ini. Karena kitab ini dan demikian lagi yang ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada juga bagi Imam Ghazali, dan demikian lagi juga yang disebutkan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Nang kita baca ini rencana nih. Nang kita baca ini digabung. Artinya apa? Dari kitab Minhajul Abidin ada, kemudian daripada Ihya Ulumuddin ada, dan di dalam lagi Arba'in fi Usuluddin ada. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya, dan demikian lagi sekalian pak ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Nah, jadi sambungan gini halaman 5 nih tah. Nah, jadi di situ dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Jawaqitu wal Jawahir. Nah, di situ karena kita sambung lah akan datang. Jadi pian ciri juga di situ. Tanyaman juga. Jadi kena pian misalnya ada waktu-waktu dibuliki nang kitab nang ada nanti. Nah, jadi nukar hulu kitabnya. Mun kada berduit bepada. Bila kada berduit juga bepada. Sawat bepada juga 20.000 bilang sedang. Yalah. Nah, nukar kitab dulu ke pasar hari ini. Yalah. Besok ke Jumat. Yalah. Jadi kitab Hidayatus Salikin. Nah, jadi kamu menjagakannya di rumah santai-santai, yalah. Rumahnya tuh karakan juga. Jadi kopi sebuah banyak manfaat wadainya, rumah. Jadi anak bini mendengar juga kalah. Nah, jadi rumah lawan abahnya berdengar berdua sebelah menyobalah. Nah, itu nang tukang baca bisa kalah nata. Artinya, yalah. Kalah berayuan betuntong lah. Nah, itu sekadar lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa istiqamah nuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا عملا صالحا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.